Selain fokus pada penanganan COVID-19, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani juga secara bertahap melakukan langkah pemulihan ekonomi karena pandemi berkepanjangan sempat membuat angka kemiskinan di Gresik pada tahun 2020 mencapai 12,40% atau di atas rata-rata Jawa Timur sebesar 11,09%. Salah satu langkahnya gencar mengajak warga untuk mengonsumsi produk lokal dan meningkatkan iklim investasi. Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan berbagai daerah di Indonesia mengalami permasalahan di bidang ekonomi dengan penurunan kerja industri daerah dan meningkatnya jumlah pengangguran sebagai salah satu faktor penyebab meningkatnya angka kemiskinan. Dan Kabupaten Gresik yang dikenal bertumpu pada kegiatan industri dengan memiliki kurang lebih 1.423 industri, baik perusahaan besar maupun kecil, juga ikut terimbas. Sehingga tingkat pengangguran terbuka TPT di Gresik meningkat pada tahun 2020 menjadi 8,21%, jauh di atas rata-rata TPT Jatim sebesar 5,84%. Sedangkan angka kemiskinan di Gresik pada tahun 2020 mencapai 12,40% atau di atas rata-rata Jatim sebesar 11,9%. Kondisi ini membuat Gosiani yang tercatat sebagai alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga dan Wakil Bupati Aminatun Habibah mengupayakan langkah solutif untuk mengurangi angka pengangguran dan mendorong pemulihan ekonomi masyarakat di Kabupaten Gresik yang terdampak pandemi. Salah satunya dengan akselerasi dan optimalisasi JIPE, Java Integrated Industrial and Port Estate, yang telah disetujui sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK pada Februari 2021 lalu untuk menciptakan terbukanya lapangan kerja baru. Tak hanya fokus pada investasi industri berskala besar, Bupati Fandi Ahmad Yani juga menekankan pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu instrumen penting untuk pemulihan ekonomi Kabupaten Gresik. Sebagaimana diketahui, terdapat 56.000 UMKM yang tersebar di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik. Dan kondisi pandemi yang berkepanjangan sejak Maret 2020 membuat banyak UMKM mati suri. Untuk mendukung UMKM di Gresik berdaya, Gosiani dan Bumin dengan gencar mengajak warga untuk mengkonsumsi produk lokal sendiri. Terlebih di Kabupaten Gresik, banyak produk lokal baik berupa hasil kerajinan maupun berupa produk aneka buah hasil perkebunan dan pertanian, serta aneka kuliner. Melalui Dinas Pertanian, Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian, serta Dinas Perizinan, Pemkab Gresik memberikan pelatihan pada warga yang memiliki produk usaha agar bisa meningkatkan kualitas produknya serta memberi kemudahan bagi mereka untuk pengurusan izin usahanya. Saat pandemi COVID-19, gelombang pertama melandai, Pemkab Gresik mengupayakan menggelar Expo Pertanian untuk membuka jalan ekspor lagi hasil perkebunan di Gresik seperti jeruk dan mangga yang sempat macet total. Bupati Fandi Ahmad Yani juga menggandeng Bea Cukai untuk mendukung kelancaran kegiatan ekspor produk lokal Gresik ke luar negeri. Seperti yang terdata di Dinas Perdagangan dan Perindustrian, negara tujuan ekspor produk lokal Gresik selama ini ke negara Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Arab Saudi, Brunei Darussalam, Ethiopia, Uni Emirat Arab, hingga Timur Tengah. Jadi sementara UMKM yang memproduksi produk yang memiliki izin itu dilonggarkan. Jadi mereka boleh masih jual, tetapi juga diproses izin edar. Karena ini kita sadari untuk bisa cepat pulih UMKM kita memang harus ada kelonggaran-kelonggaran. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ada koperasi modern yang dalam hal ini didampingi oleh teman-teman dari Direktur Koperasi yang sudah disampaikan oleh
Menteri bahwasanya ada koperasi modern yang menjadi satu atap besar seluruh petani-petani ini, baik kecil. Dari beberapa langkah kritis yang dilakukan Pemkab Gresik di bawah kepemimpinan Bupati Fandi Ahmad Yani, tercatat ada 16 UMKM yang bergerak di bidang minuman rempah-rempah, aneka bumbu, sambal bandeng mentari, kerajinan sarung tenun, mebel furniture, dan furniture rotan, sarang walet, serta buah jeruk nipis dan mangga sultan di Kabupaten Gresik yang naik kelas selama tahun 2021. Selain itu, Pemkab Gresik juga mencatatkan pertambahan PDRB sebesar 3,79% pada tahun 2021 setelah sebelumnya terkontraksi minus 3,68% pada tahun 2020 akibat pandemi. Bahkan, angka pengangguran terbuka juga turun sebesar 0,21% menjadi 8% dari tahun sebelumnya sebesar 8,21%. Kabupaten Gresik juga mencatatkan prestasi penting dengan meraih penghargaan sebagai kabupaten terbaik tingkat nasional, Anugerah Layanan Investasi tahun 2021, atas kinerja DPM PTSP untuk penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha kategori kabupaten yang pemberian anugerahnya langsung diserahkan oleh Presiden Jokowi pada 24 November 2021 di Jakarta. Anugerah penghargaan lainnya datang dari Kementerian Investasi BKPM RI atas capaian realisasi investasi yang melebihi target. Nilai capaian investasi yang merupakan jangkar pemulihan ekonomi sebesar 9,9 triliun rupiah pada tahun 2021. Muhammad Amin, JTV.